好，今晚老师直接教你们. Kalau sudah nggak ngomong yang lain, langsung ngajarin kamu supaya waktunya nggak habis ya. Malam ini kita mau belajar membaca. Kemarin yang lo ajarkan angka-angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua kemarin udah nulis kan? Sekarang tinggal cara membacanya. Selain kemarin udah nulis itu, juga udah menulis belum ya. Hanya menulis angka 1 sampai 10. Yuk, sekarang langsung coba ya 1 sampai 10 dulu. Panggil dulu ya. Ini namanya Angelina. Enggi Celin. Enggi sama Celin. Dapat dibaca Enggi sama Celin. Nggak dengar suara. Emang nggak dengar suara? Oke. Ya. I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changhao ya, sangat bagus ya. Teman-teman, dengerin nggak suaranya tadi? Dia cara mengucapkannya, ping sama nadanya udah benar-benar sempurna. Ya, ini kamu bisa mendengarkan teman kamu yang baca. Kemarin kan Laos yang baca. Jadi sekarang kamu dengar juga dari suara teman kamu supaya kamu bisa mengikuti. Ya, bagus sekali. Ya. Selanjutnya Laos panggil Jason. Ya, yang udah ngasih ini. Ayo Jason. Udah bisa dibuka nggak ini suaranya panjang? Panjang, nggak mang wo kai gitu sama senging ya. Oh ya, langsung. Jason Arvin ya. Ya. I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kenal ya. Coba diperhatikan semuanya ya untuk angka chi. Chi itu adalah suara ada anginnya. Kalau bisa dibaca yang ada anginnya ya, benar-benar ada anginnya. Soalnya kenapa? Kalau kamu membacanya dengan ada anginnya, nanti kalau ditambahi dengan kata lain seperti chicken 7 hari, jadi suara kamu benar-benar bisa kelihatan angka 7-nya itu chicken gitu. Nah, atau cipian gitu ya. Suara ci-nya itu benar-benar kelihatan banget ada anginnya. Jadi orang sampai nggak salah mendengarkan suara kamu yang menggunakan kata-kata ci tadi itu. Ya, sama kata-kata u juga sama ya. Bacanya nada ketiga u. Ini juga udah bagus sekali ya. Selanjutnya Laos Justin. Ya, Justin. Ya, boleh. Yuk, coba Justin. Ya, panjang. Ini saya sebut Justin. Ya, oh, Laos. Ya, Laos. Oh, itu. I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi. Nih, Dek. Ya. Udah cukup bagus. Ya. I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini ya.
双胞胎ya, kembar ya. Ya, Hao ya, dua-duanya bagus ya. Jadi cuman kurang kata-kata baca di pa ya, dengan ada k-nya ya, jadi bacanya pa ya, pa dan pak ya, di pa. Nah, udah cukup bagus semuanya, berarti udah pada belajar ya. Sekarang langsung pelajarin yang angka 11 ya. Shei, angka 11 juga sama ya. Angka 11 dari angka 10 shi, tinggal kita tambah i, jadi shei, shi shan, shi, shi itu. Sampai kalau 20, ini kalau 20 mirip seperti bahasa Indonesia ya. Kita ngomong duanya dulu. Tadi al-shi. Nah, kita ngomong al-nya dulu. Al-shi. Kalau 11 emang enggak ya. Atau 12, kita ngomong duanya dulu 12 ya, 12. Tapi bahasa Mandarinnya ngomongnya shi, shi al gitu. Jadi ada sedikit beda. Sebenarnya sama sih, biasanya kalau kita mengucapannya juga insya Allah, tapi langsung nggak ajar itu ya. Nanti aja kalau di PPT nanti kamu lihat. Ya. Nah, ini pelajarin terus sampai jiu shi jiu. Ya, mungkin nanti yang agak kesulitan kamu dibaca ini yang untuk angka ini. Shi, ya, shi adalah angka 4 lidah kita yang rata. Shi yang kita lidahnya dibalik. Dan nada kedua. Si, nada keempat. Shi, nada kedua. Nah, ini mungkin ada sebagian siswa yang kurang. Ya, tapi saya sudah didengar semuanya pada bagus ya. Soalnya kalau dipanggil bulan tadi itu yang masih ini ya, anak siswa SD ya. Biasanya siswa SD memang lebih bagus suaranya karena belum terkontaminasi. Jadi mereka masih benar-benar suaranya masih murni. Ya, jadi diajarnya memang lebih mudah. Seperti kalau baca pa ya, nggak tambahi pak, itu ada k-nya ya. Itu berarti biasanya yang terkombinasi sama bahasa Mandarin yang di pasaran ya. Nah, di sini nanti yang nggak sulit juga yang ini 44 ya. Si, shi, si. Habis si, shi, si. Jadi pengucapannya jangan terlalu cepat-cepat, pelan-pelan dulu kalau belajar membacanya. Karena ini udah berapa? 3 suku kata. Kalau tadi yang di atas i, al, shan, shi sampai shi itu 1 suku kata. Sekarang shi, i 2 suku kata kan shi sama i. Tadi coba diperhatikan lagi cara bacanya. Ya. Kalau udah seperti shi, kan 3 suku kata. Nanti u, apa juga 3 suku kata itu coba diperhatikan banget cara pengucapannya. Makanya kita belajar dari angka dulu untuk belajar apa? Belajar pelafalan ini. Belajar pinyin sama sentiao. Jadi kita nggak belajar dari pinyin dulu, bisa bosan ya. Sekarang kita ketemu hurufnya, hanzinya, kita cara baca pinyin gimana, berikut dengan sentiaonya. Kamu juga bisa menggunakan tangan kamu sendiri, menggunakan gimana al, ini juga bisa. Jadi nanti kalau langsung menunjuk gini harus bisa mengucapkan juga ini adalah al. Ini langsung juga bisa baca u, atau langsung bisa membaca kalau langsung taruh di papan tulisan apa itu kamu bisa baca. Ya, oke. Sekarang langsung mau coba dulu angka ini 11 sampai 20. Ya, kamu jangan keliru ya, al sama al-shi. Ya, kalau al ada 12, kalau al-shi ada 20, kebalikannya. Tulisannya juga berarti kan al-shi, al kita tulis shi-nya dulu baru al-nya. Kalau al-shi kita tulisnya al-nya dulu baru shi. Al-nya ini gampang banget seperti bahasa Indonesia ya. 20 di al-nya dulu baru shi. Ya. Coba loh mau ini siswa yang namanya Tirsa Nafikah. Yuk, coba. Tirsa Nafikah. Laoshe bacanya dari nomor 11 sampai 20 ya Laoshe. Betul. Hafal. Fei
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20. Udah bagus juga ya. Ini yang siswa SD ini pada pintar-pintar ya. Mungkin sekolah udah diajarin kali ya. Juga nadanya udah bagus sekali. Bagus sekali. Cuman ada kurang sedikit tadi baca kata se. Nggak apa-apa ya. Diulang-ulang terus. Belajar baca se-nya. Nah, selanjutnya lo semua coba ini. Ini semua masih anak-anak semua ya ini ya. Anak SD semua. Bacanya bagus-bagus semuanya. Ya, coba lo panggil ini Selvianti, Selvianti Lin, ya. Yuk, Selvianti. Sekarang Selvianti ada 20 sampai 30. 20 到30. 20 dulu. Kamu nanti lihat di sini ya. 20, nya kalau masih lupa. Ya. Yang nomor 1 kan? Enggak. Dari nomor 20. Nah. I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Mau lanjut? 11 sampai 20. Ya, dilanjutkan. 11, 12. Bisa turunin lagi lah. San, ini ada tulisannya tuh di sini sannya. Yang langsung kan 13 San. Sesan, sesi, seu, seliu, seci, sepa, sejiu, sanse. Al. Ya, bagus sekali ya. Baca lagi pelan-pelan ya. Hentau. Ya, Tirsa nggak apa-apa ya. Emang kita lagi belajar semuanya ya. Biarpun di sekolah masih kurang, mari kita belajar di sini. Banyak belajar membacanya, emang yang paling penting ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu dalam belajar di sini. Semua kita emang di sini adalah tempatnya belajar. Namanya belajar pasti belum bisa banget ya. Pasti ada yang kurang, makanya kita belajar. Nah, kita sekarang belajarnya bersama-sama sama teman-teman yang lain ya. Ini kita bisa ketemu sama teman-teman yang lain dan mendengarkan suara mereka gimana cara pelafalannya. Jadi kalau ada yang kurang, kamu juga bisa tahu. Ada yang bagus juga bisa kamu tiru ya. Semuanya juga sama. Ya. Ada yang kurang, oh aku tahu dia bacanya kurang di sini. Makanya berarti telinga kita atau perasaan kita udah peka banget gitu. Berarti kita sudah benar-benar mengerti bahasa Mandarin untuk pinyin sama nadanya. Makanya kamu bisa menilai gitu. Ya, makanya butuhnya kita sekarang teman-teman semua juga disuruh membacanya. Ya, kebetulan di sini juga semua kayaknya masih siswa SD semua ya, tapi pada bagus semua, sangat senang. Ya. Yuk sekarang panggil ini yang namanya Niko. Ya Niko, ada nggak Niko? Banyak yang mau coba ya. Niko. Ada yang namanya Niko. Ya langsung. Ya. Baca yang mana? Niko coba 20 sampai 30. Lah bantu ya, 20 kita bacanya alnya dulu baru shi. Shi-nya di sini kan 10. Jadi kita baca al shi. Alnya ini kan 2. Al shi, nanti baru al shi i terus turun lagi al shi al
sampai 29, baru angka 3-nya kita sebutkan nanti 30 gitu. Yuk, dicoba. Kalau belum, ya 1 sampai 10 aja nggak apa-apa. Ya. Nah, yuk Niko, 1 sampai 10 coba. Kalau belum bisa 21 sampai 30. Nggak apa-apa. Mana Niko kok nggak ada suaranya lagi? Niko? Belum siap kan Niko? Nggak bisa ngomong langsung, nggak bisa dibuka. Ya langsung baca yang 20 sampai 30 kan? Iya. Ayo langsung baca. Al-Syi, Al-Syesan, Al-Sya'al. Al-Syesye, Al-Sya'al, Al-Syesan, Al-Sya'u, Al-Syesye, Al-Sya'u, Al-Syelyo, Al-Syeci, Al-Syepa, Al-Seju, San. San, Sanju. San, Nah, ya bagus ya. Apa Niko, belajar lagi ya. Nah, emang loh sebelum ngajarin kamu yang kemarin yang Al-Shi, angka udah di double 2 kali seperti Syi, Sya'al ya. Kemarin cuman ngajarnya adalah I tau Shi ya. Kalau sebelum baca ya kemarin yang Syi sampai Jiu Sejiu belum baca ya. Kayaknya udah ya kemarin ya. Untuk menulisnya pun lo kemarin juga udah ngajarin. Oke. Selanjutnya yang terakhir lo panggil Hasan. Hasan, ada nggak Hasan? Abah Hasan 40 sampai 50. Hasan. Ya. Langsung siapa langsung? Hasan. 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 Tapi waktu pertama masuk lo sudah tulis nama-namanya ini. Hasan. Ada nggak Hasan? Lumayan. Itu banyak ya. Jadi sulit ya untuk Hasan nggak ada. 没有这样子 Hasan 在这里。Ya udah kalau nggak ada, ini aja, Glenn aja, ya, Glenn. Yuk, coba Glenn. Ini aku kaya. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ya, ya. Nah, banyak belajar lagi ya. Nadanya masih kurang. U, bacanya U, bukan U gitu aja, tapi U. Kelihatan banget nada tiganya, artinya ya. U, gitu. Ya, U shi i, U shi al, U shi shan, U shi si, U shi u. Ya, gitu nggak apa-apa ya. Banyak belajar lagi ya. Dan ini dihafalkan ya semuanya. Jadi kalau lihat angka pasti bisa mengucapkannya pakai bahasa Mandarin. Gimana kita menjumpai angka-angka? Biasanya di kalender setiap hari itu pasti ada angkanya kan, tanggal 1 sampai tanggal 31. Tuh, kamu ucapan terus setiap hari bangun tidur lihat kalender tanggal berapa kamu baca.
Ya, angka kalender. Nanti angka HP juga kamu baca satu persatu. Nanti Lausu ajarin juga ya cara baca angka HP gimana. Tahun, nah gimana. Kalau tahun mungkin lama sekali kan baru ganti 1 tahun. Yang paling cepat adalah hari. Tiap hari itu tanggal berapa berubah. Ya, gitu. Kamu pelajarin itu dulu, dibaca setiap kali kalau lihat angka-angka itu. Jadi kalau sudah kelihatan angka, sekarang gunakan bahasa Mandarin untuk membacanya. Jadi kamu ingat tulisan itu bacanya apa. Oke, sekarang Lausu udah ini ya. Nah, coba dilihat ini. Kemarin lo sudah ngajarin juga kan cara penulisannya yang untuk menurun. Udah belum kemarin? Untuk kalau seperti ini, udah belum kemarin. Kalau tulisan mendatar, ya, kemarin. Oh belum. Oke, kalau belum lo terangkan sekarang ya. Kemarin lo ngajarin angka sampai 10 ya. Tadinya 11, kamu lihat angka 11 ya. Angka 11 kita nulisnya kemarin kan gini. Mendatar ya. Kemarin lo sudah menunjukkan nggak gambar cara menulisnya 11. 11 kan 11. Kita nulisnya juga tetap harus dalam satu kotak. Jadi nggak boleh 2 kotak. Nah, nanti langsung tunjukkan gambarnya ya. Nulisnya gimana? Sekarang kita lihat dulu. Lalu terangkan dulu aja baru cara penulisannya. Ya. Menkan, Cincai, Shi, She'al, sama aja. Soal juga langsung selanjutnya. Ya. Nah ini tadi yang Lausu ngomong adalah She'al, ya kan 12 kalau She'al. Kamu lihat nih She'al 12. Nah, ini kalau kamu di Taiwan mungkin membacanya adalah I She'al juga boleh. Depannya tambah I. Nah, di I She'al juga boleh. Ya, tapi kita sekarang lagi belajarnya, kita jarang menggunakan kata-kata I She'al ini. Jadi langsung She'al. I She'al kamu lihat tulisannya, ya kan ini. She'al kan 12 kan ini kan. Makanya kita baca I dulu, baru Shi, baru Al. I-nya dulu kan kita baca, baru Shi, baru Al. Di I, Shi, Al. Nah sekarang I-nya kalau dihilangin, kita bacanya jadi Shi, Al. Ini juga ada kata-kata ini, jadi kalau kamu sampai mendengarkan ada orang ngomong I, Shi, Al, I, Shi, San, I, Shi, Su, apa kamu jangan kaget dan bingung. Ya, karena ini emang ada. Nah, Su perlu pakai yang lancipnya. Apanya ya maksud lancipnya? Ya, oke. Nah, ini soal ya. 12. Oke. Bentar ya. Al-Syi nulisnya ya begini. Al-Syi mendatar kan udah 3 kan? Al-Syi sama I. Tadi Al-Syi yang mendatar nih. Selanjutnya Al-Syi 29. Ya kan? Al-Syi udah 3 ini lah, 3 suku kata. Makanya bacanya perhatikan. Karena kita membacanya udah 3 suku kata. Jangan sampai bingung cara bacanya, makanya dibaca pelan-pelan. Wah, suaranya kecil. Kecil kah?
ujung semua nomor Mandarin. Ujungnya semua nomor Mandarin. Oh, tidak ya. Cara penulisannya enggak semua lancip ya. Nah, kebetulan kalau ada ko baru lancip seperti ini, tulisan jiu kan pie baru heng ze wan ko, makanya di sini runting lancip di sini. Ya. Enggak semua nomor lancip ya, berarti kamu enggak memperhatikan kemarin pelajaran bahasa Mandarin Laoshi. Ya. Lanjutnya shanshi 30 kan, habis 29 shanshi. Nah, terus ini shanshi wu 35. Kalau pengacara semua mendatar ya. 35, 36, 37, 38, 39 baru ini 40 tadi loh yang ngomong tadi adalah lidah kita datar dan dia nada keempat, maka kita bacanya se. Ya. Nah, nya adalah yang lidah kita balik dan nada kedua. Maka itu bacanya shi. Yang belum bisa banget, diulang-ulang terus nggak apa-apa. Suaranya diulang-ulang. Bahkan yang nggak bisa menggunakan dengan cara tenang, mau tangannya digoyang-goyang gini, atau kepalanya, atau bahunya, nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa. Ya. Asal suaranya pas. Ya, menggunakan gaya apapun nggak apa-apa. Ya. Menggunakan tangan, menggunakan bahu, menggunakan kepala, tidak apa-apa. Ya. Dipelajarin terus ya. Ininya soalnya di bahasa Indonesia nggak ada emangnya tulisan shi sama shi itu nggak ada. Ini yang paling gampang ya. Shi sama shi. Lebih sukar lagi nanti yang zhi sama chi. Ya, lebih sukar itu. Tapi nggak apa-apa loh, pasti ajarin kalian semua dengan pelan-pelan. Pasti bisa. Ya. Nah, ininya enggak, maka lo kasih angka merah, ya tulisan merah. Ini bacanya 3 kali kan, semua dan ini suara yang belum kamu pernah pelajarin, masih asing maksudnya. Ya, antara se, shi, se. Ya, semua boleh menirukan yang belum bisa. Ya, se, shi, se. Ya, untuk suara-suaranya kayak ini, kalau seulang dari kamu juga bisa mendengarkannya. Maka lo kasih warna merah di sini. Ya. Sampai terus sampai si, she, jiu. Bacanya jangan terlalu cepat-cepat, pelan-pelan, satu-satu dulu. Nanti kalau udah bisa, bacanya bagus, baru kita agak percepat lagi. Dipercepat lagi, nanti jadi normal kita bacanya. Ya. Sekarang masih waktu belajar nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Oke, nah, habis 49, 50 kan, 50 ada 50. Perhatikan ya, 50 sama 15 itu beda banget kan itu. Kalau 50 ada 50, kalau 15 adalah 15. Ya, nah, maka lo kasih merah, ini kasih hitam. Yang kita mau baca emang kata-kata 50 ya kan, bukan 15. Kalau 15 ada 15 kan gitu. Jadi jangan saya bingung yang di sini ya. Perhatikan banget. Oke. Selanjutnya, ini cara penulisannya, lalu yang tadi terangkan ya. Dari kemarin kita akan nulis yang mendatar. 61 ini juga bisa ditulis menurun, bahasa Mandarin boleh. Tapi nanti harus tunjukkan ya, harus tetap satu kotak. Ya, biarpun ini kan 3 sukata, 6, 10 sama i 3 kan, tetap kita nulisnya dalam satu kotak. Biarpun mendatar maupun menurun nantinya. Nah, kamu lihat dulu, nanti harus tunjukkan yang di buku kotak-kotaknya. Ini 61. Ya, jadi kita baca dari kiri ke kanan, ya, dari atas ke bawah. Jangan dari kanan ke kiri ya, jangan dari kiri ke kanan. Jadi kita bacanya 6-nya dulu, baru 10, baru i, 61. Nah untuk pinnya kamu tulis sendiri, boleh. Kamu mau tulis pinnya boleh. Ya, 61. Boleh nanti di atasnya, harus tunjuk lagi caranya. Ya, di buku nanti cara penulisannya. Oke, selanjutnya adalah ini.
Ya. 60 ada 60 kan? Jangan keliru sama kata-kata 16. Kalau 16 ada 16. Nih, langsung sampai di. Nah, kalau ini 60, 60. Ada 10. Baru ci adalah suara, ada anginnya. Ya. Loh, putus. Apa yang putus? Suaranya putus. Mungkin pancang. Iya. Iya, Michael juga ngomong. Tapi udah enggak. Ya, udah dibetulin pancang. Perhatikan ya, shi, ya. Shi-nya ada dua, chi-nya ada pertama, dan suaranya ada anginnya, shi. Ya. Bahasa Inggrisnya nih 17, ya kan, sweet 17 biasanya. Justru sweet 17 ini pelafalan dalam bahasa Mandarin banyak mereka yang kurang bagus, ya. Maka perhatikan. Ya. Berdasarkan pengalaman Laoshi, banyak yang kurang ini, nggak apa-apa, maka harus sekarang di sini ingatkan. Kalau yang gampang Laoshi udah belum ingatkan, ya. Selanjutnya ini sama, ini juga bacanya ya. Qi shi qi, qi shi qi, ya. Perhatikan kata-kata qi ini adalah suara ada anginnya. Ya. Maka benar-benar dibaca ada anginnya. Oke. Nah, selanjutnya juga, ya, ada sebagian bacanya adalah pak, jangan ya, nggak ada k-nya. Bahasa Mandarin nggak ada k-nya, kita bacanya adalah pa, pa shi pa, ya, pa shi pa. Oke, nggak ada kesulitan kayak ini, cuman jangan ada k-nya aja ya. Selanjutnya ini, jiu shi jiu. Nah, ini jiu kan, kita bacanya separuh, karena diikutin apa? Diikutin oleh kata shi. Enggak, kita bacanya jiu shi jiu. Nah, di sini harus baca penuh. Jiu shi jiu. Lalu juga ingatkan kembali sekarang, bahasa Mandarin, ya, kalau ada 2 suku kata atau 3 suku kata ini kan, dalam pengucapannya, kalau dia paling belakang letaknya, kita harus bacanya penuh. Ya. Seperti kata jiu, di sini kita harus bacanya penuh. Jiu shi jiu, jiu-nya harus baca penuh, jiu, gitu. Untuk pelajaran basic ini aja. Nanti selanjutnya, seperti orang-orang kalau yang udah bisa, tidak usah dibaca terlalu penuh juga, bisa kelihatan bacaan. Ya, kita mendengarkan juga udah langsung bisa tahu. Ya. Laoshi putus-putus, masih putus-putus ya. Mungkin Tirsa ini tempatnya jauh kali ya dari Surabaya ya. Saya Laoshi kan di Surabaya. Nggak apa-apa Tirsa. Tirsa ya bacanya. Tirsa nggak apa-apa ya. Tirsa Namika. Jangan putus asa ya. Terus ikutin pelajaran Laoshi. Dengerin pelan-pelan, nanti bisa diperbaikin. Mungkin karena sinyalnya kurang bagus ya. Nggak apa-apa. Oke, jiu shi jiu, ya, diingat-ingat ya. Kalau jiu ini, kalau nada ketiga paling belakang itu coba dibaca yang penuh, ya, dibaca penuh banget, gitu. Kalau dalam satu suku kata dia nada ketiga paling belakang kita bacanya penuh. Nanti kalau di kalimat harus terangkan lagi, ya. Ini kan masih kita belajarnya bukan kalimat, ya, hanya suku kata aja. Kebetulan di sini kita menjumpai 3 suku kata kan, antara jiu, shi, sama jiu. Tapi ini dia gabung jadi satu, maka jiu yang pertama ini ya kita baca penuh. Emang lo sudah ngomong kan
Nada 3, kalau diikuti oleh nada yang lain di belakangnya, kita bacanya tidak boleh baca penuh. Kita bacanya separuh aja. Seperti ini. Ya, jadi kita bacanya adalah jiu, shi, jiu. Kemarin tadi juga sudah menjumpai kan? U, shi, u. U kan juga nada 3. Sama cara bacanya. Dan harus diingatkan juga kalau nada 3 sama nada 3, nah itu nada 3 yang pertama berubah menjadi nada kedua. Seperti kemarin tulisan apa? Zuo dian, ya kan? Titik yang dibiringkan sebelah kiri. Kita bacanya kan zuo dian, padahal kata-kata zuo itu kan nada 3. Nah, zuo yang artinya kiri itu nada ketiga. Dian juga nada ketiga. Tapi kalau dia jadi satu sukata, kita bacanya adalah zuo dian. Yang dianggap satu sukata udah ngerti kan? Karena kata-kata zuo dian ini artinya titik yang kita melukisnya ke sebelah kiri. Nah ini kan satu sukata. Antara titik sama ke sebelah kiri. Makanya kita bacanya juga harus dijadikan satu antara zuo sama dian. Ya, nanti kalau ketemu lagi loh, terangkan lagi mengenai ini. Saya di Jakarta loh sih. Jakarta ya, di Jakarta kayak biasanya lebih gampang. Pancang bisa bantu ya antara suaranya. Oke, di sini udah ngerti. Sekarang lagi yang ini ya, yang tulisan menurun ini tadi, yang vertikal. 34ya. 34 ya, antara shan nada pertama, shi nada kedua, si nada keempat. Ini juga 3 sukata. Ya. Jadi jangan sampai kamu membacanya tanggung atau kurang sempurna. Ya. 34 ini juga 3 sukata. 52 U-nya kita nadanya bacanya separuh. Ya, jadi bukan U-shi-al, bukan ya, di U-shi-al. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini cara bacanya ya. Mungkin kamu bisa mendengarkan diulang-ulang nanti ya. Diulang-ulang. Diulang mendengarkan suaranya Lause boleh, diulang sendiri kamu juga boleh. Karena kamu udah bisa baca itau shi-nya udah bagus, mending kamu dengerin punya kamu sendiri aja, kamu ucapkan, kamu dengerin. Ya. Kalau merasa kesulitan baru boleh buka. Soalnya kan suaranya kadang-kadang di tengah-tengah, kamu carinya kan gak sulit nanti. Ya. Nah, oke, sekarang Lause menerangkan cara untuk menulisnya tadi yang dalam satu kotak. Ya. Shi, kamu perhatikan tulisan shi sekarang ini. Iya kan enggak ini ya? Ada. Ya. Shi. Kamu boleh nulis pingnya di sini. Shi sama i. Nah, kalau kamu nulis goresannya juga boleh, yang masih belum bisa. Tapi loh, saya lihat kayaknya pada udah bisa semua ya, pada udah hebat semuanya kayaknya itu. Cara bacanya aja udah hebat, apalagi cara nulisnya. Karena nulis lebih mudah daripada cara membaca. Ya. Ini menulis berarti kan kita melukis. Gitu. Ya, jadi antara shi sama i ini harus satu kotak, nggak boleh jadikan 2 kotak. Jadi nulisnya pun nggak boleh menempel, jadi harus ada selanya ini. Antara shi sama i, di tengahnya sini pasti ada selanya. Jadi shi sama i nggak boleh sama sekali nempel, tidak boleh. Selanjutnya, terusnya. Tiga seperti ini. Liu Shi 61. Sama, kita nulisnya dalam satu kotak juga. Berarti kamu nulis Liu-nya jangan terlalu gede. Ya. Shi-nya jangan juga terlalu gede, I-nya juga jangan terlalu gede. Jadi
Kemarin kita nulis i al shan shi u, nulisnya kan gede-gede begini di tengah-tengah. Nulisnya kalau yang bagus bisa pas di tengah, kita emang harus pas di tengah. Dibiasakan tulis Mandarin itu kita bisa tahu ukurannya itu seberapa. Dari pertama kita menulis ini, nulis i satu kan bisa pas di tengah-tengah. Nulis al kamu juga bisa pas di tengah-tengah. Karena al udah 2 goresan. Shan juga sama, kamu juga bisa menentukan goresannya di mana. San, ya ini se juga sama, bisa pas di tengah-tengah. U di tengah-tengah juga. Oke, sudah tahu semua ya. Nah, sekarang kalau udah ada 2 huruf seperti ini, kamu juga bisa tahu nulisnya sh-nya jangan terlalu gede seperti kemarin. Kalau nulis sh, angka 10 sendirian. Sekarang kan ada i-nya, jadi kita nulisnya harus begini. Ini juga salah satu belajar cara menulis dalam bahasa Mandarin ya. Nanti lo ngomongin kalau kita nulis bahasa Mandarin yang lain, lo ngomongin. Kenapa harus yang sesuai? Kalau kamu yang sesuai, nanti selanjutnya kamu nulisnya sama sekali tidak mendapatkan kesulitan. Oke, soal sama pas di tengah-tengah, juga tidak terlalu ke atas, juga tidak terlalu ke bawah. Karena dia menulisnya mendatar, otomatis dari sebelah kanan sampai sebelah kiri, nah, rongganya nggak seperti atas sama bawah. Ya, agak beda. Jelas ya di sini. Sama Shishan, Shishi, kamu bisa lihat tulisannya Laoshi ini bisa pas di tengah, ya kan? Yang ini tadi Liu Shi Yi, ya Liu Shi Yi. Nah, diperhatikan Liu Shi Yi-nya ini. Ya. Lalu screen-nya nggak ke-share ya? Oh, screen-nya nggak ke-share ya? Ya, keputus kayaknya. Keputus ya. Kalau gini kelihatan nggak? Belum muncul loh sih. Belum muncul. Wah, kalau gini kelihatan wajahnya Laoshi. Panjang, kelihatan nggak wajahnya Laoshi? Bentar langsung. Kan清楚吗? Jelas nggak? Atau Laoshi tambah lampu? Di ruangan Laoshi ini lampunya udah terang. Mungkin di dekatnya Laoshi kurang terang ya. Di samping laptopnya Laoshi kurang terang, Laoshi tambah lampu. Itu harus jelas. Ini kelihatan nggak wajahnya Laoshi? Kurang jelas. Ada yang mau jelas, ada yang kurang jelas. Kelihatan Laoshi? Maksudnya nggak ada share screen ya? Memang nggak di-share ya? Nggak di-share. Laoshi pakai tulisan ini. Oke. Ini di kertas langsung. Jadi pelajaran Laoshi kadang-kadang gini, kadang-kadang di-share screen ya. Itu. Kadang-kadang enggak. Itu. Supaya kamu bisa tahu. Antara kalau yang di-share screen itu kan pasti udah pas. Kalau yang ini kan bisa kita ganti-ganti. Bisa Laoshi hapus apa gitu, ya. Nanti Laoshi kalau menerangkan kata-kata benda apa, Laoshi kalau nggak menggunakan gambar, hari langsung menggunakan barang-barang gini, nggak bisa, gitu. Nggak selalu menggunakan gambar, ya. Kalau gambar lama-lama kan bosan terus itu, jadi bisa ganti-ganti kalau begini kan. Ya emang Laoshi nggak share screen, ya. Tadi ini Liu Shi Yi udah tahu ya cara nulisnya gini ya, kalau yang vertikal. Kalau yang horizontal begini, kalau vertikal begini. Boleh ya, waktu Laoshi menerangkan begini, kalau Laoshi share screen, ya kan, jadi kamu kan nggak ada PDF-nya. Jadi kamu tulis langsung. Semua makanya kalau pelajaran, alat tulis sama buku itu disiapkan di samping. Jadi kalau Laoshi ada cerita apa, kamu harus langsung bisa nulisnya. Supaya lebih cepat pelajarannya. Gitu. Jadi nggak selalu manja, harus ada PDF-nya. Tidak. Seperti ini kamu jadi langsung nulis sendiri, di buku kotak-kotak kamu harus begini. Karena ini ada pelajaran yang kamu belum pernah, jadi harus kamu tulis emangnya. Kalau nggak kamu tulis nanti jadi lupa emangnya gitu. Kalau lupa harus buka lagi kan, buka ininya lagi kamu. Ya, buka YouTube-nya ini maksudnya gitu. Nah, kan kadang-kadang kelamaan. Kalau kamu udah nulis begini, udah tahu lebih enak.
Ya, kecuali kalau pengen mau lihat boleh dilihat lagi atau didengarkan lagi boleh. Kalau itu juga nggak ngelarang. Ya, bagus juga sih, tapi membutuhkan waktu kan itu. Ya, tulisannya agak burem memang lo ngomong agak burem. Ya, nanti lo pakai tambah lampu ya dekat sini supaya lebih terang. Oke, udah ngerti ya cara menulisnya sekarang antara vertikal sama horizontal. Ya, untuk nulisnya gini. Supaya kamu tahu bahwa bahasa Mandarin itu selain kita menulisnya vertikal juga bisa tulis, selain horizontal juga bisa tulis vertikal. Oke, udah jelas ya ini semuanya. Jadi nanti dipelajarin lagi ya angka daripada 11 sampai 99 ya, dibaca terus apalagi kalau kita yang menemui 3 suku kata. Ya, seperti se, shi, se. Nah, itu perhatikan banget ya. Diulang terus gitu. Itu untuk cara pelafalan. Untuk cara mengenal tulisannya, jadi setiap kali kamu lihat kalender atau angka, kamu ucapkan dalam bahasa Mandarin. Gitu. Kalau yang masih belum bisa, yang menggunakan I tau shi dulu, 1 sampai 10 dulu. Jadi kamu menggunakan tangan kamu sendiri gini tiap hari. I, al, shan, shi, u. Nah, udah bisa. Sampai u dulu, jangan terlalu banyak. Sampai u dulu. Nanti gini, berapa ya ini ya? Shan, gitu. Gini, al, gitu. Kalau enggak ada temennya juga bisa. Temennya ngasih gini, kamu yang baca. Gitu. Sampai 1 sampai 10 tuh hafal banget. Jadi menunjukkan gini langsung bisa ngomong juga diperhatikan cara membacanya suaranya. Jangan baca wu ya. Nadanya sama sengtiaunya harus sengtiau sama pingnya harus benar-benar bagus. Kalau kurang diulang lagi, Jadi menghafalkannya harus. Pelafalannya paling penting. Penulisannya bisa lancar nulisnya. Lancar kenapa? Karena udah tahu urutannya. Nah, itu 3 yang terpenting di sana. Jadi lihat tulisannya, langsung bisa membacanya. Dengan nada dan ping yang betul. Udah bisa baca? Nada dan pingnya udah bagus? Ping dan nadanya udah bagus, tahu juga artinya. Nah, sekarang kita mulai dari belajar angka dulu, yang paling gampang kan, tahu juga artinya. Bentar lagi lo ngajarin tulisan yang lain, ya. Kemarin kita sudah belajarkan yang 2 goresan. Lo terangkan lagi mengenai yang 2 goresan sekarang ya. Kemarin kita belajar 2 goresan. Lihat tuh. Nih, ya. 1到10 udah, tadi ini juga 11到99juga udah. Sekarang lo ngajarin yang 2 goresan atau ini. Bishun itu adalah goresan atau gambar. Gambar daripada tulisan, ya. Yang hua itu adalah 2 goresan, ya. Kita nggak baca al hua, tapi yang hua. Nanti lo terangkan menggunakan kata liang, ya. Lun. Oke, tulisan apa aja kamu lihat nih. Ada 14 kan semua, yu, sheshike, ya, yu sheshike. Yang 14. Nah. Belum lo suruh kamu baca ya. Sekarang belum baca, ya. Masih lo cari tulisan, ya. Nanti ada waktunya membaca juga. Nah, ini baca lo cari cara menulisnya dulu. Nah, ini al. Ya, udah tahu cara al. Sekarang lo ngajarin kamu tulisan ren. Kemarin udah terangkan belum cara menulisnya ren? Ya, Justin, lo sudah tahu kamu mau baca ya. Nggak apa-apa nanti lain kali ya. Ini ren kemarin lo sudah ajarin belum yang 2 goresan cara menulisnya? Sudah, lo. Oke, lo terangkan sedikit lagi untuk mereviewnya ya. Kamu lihat tulisan ren adalah bie sama na ya. Ini adalah menempel. Ya. Kalau yang ini pa ada rongga, bie sama na. Kemarin juga ada lo omongin ya tulisnya harus gimana. Ada lao shi, sudah.
Ulang lagi supaya nggak salah cara penulisan. Nah, bahasa Mandarin ada yang menempel, ada yang rongga, ada yang tembus. Kalau tulisan jiu menembus. Kita B-nya dulu, baru heng, ze, wan, ko. Nah, kalau ini nggak terasa menembus. Kalau yang benar-benar merasa menembus ada tulisan li ini. Nah, heng, ze, ko. Nah, ini harus ditembuskan ke atasnya. Kalau nggak menembus, tulisan tau, heng, ze, ko, di sini nggak menembus. Ini tulisan tau, pisau. Nah, maka perhatikan bahasa Mandarin ini menempel. Ini ada rongganya. Kalau tau menembus. Oke, jelas ya. Nah, di sini tulisan al sama ji juga perhatikan. Kalau al adalah ada rongganya pie, su pie atau pie, su wan ko. Ya, kalau yang ini habis pie, ini heng ze wan ko. Nah, ini nempel di sini. Heng dulu, baru ze patah, baru wan, baru ko. Ya, heng ze wan ko. Tiap nulis jangan sampai lupa diucapkan urutannya. Ya. Nah, kalau tulisan chi ini benar-benar ada menembus. Ya, habis heng baru su wan ko. Tulisan shi juga menembus, tapi heng su. Nah, tulisan ini kan semua datar-datar. Tulisan yu kamu lihat. Yu heng pie dulu kan. Nah, baru na. Nah, ini menembusnya kalian daripada yang lain. Kalau ini kelihatan banget, kalau ini menembusnya adalah miring dia. Tetap ini kita omongnya adalah menembus. Tulisan le ini juga perhatikan, ini adalah heng pie dulu. Di sini lo kemarin ngomong wan ko juga boleh, apa su ko juga boleh. Ya, oke, di sini sudah jelas semuanya. Kemarin berarti lo sudah terangkan, sekarang lo semua terangkan yang goresan 3, ya, 3 goresan. 3 goresan. Yang gambar ada enggak ya? Soalnya yang kemarin lo sudah ngirim kan ke kamu, yang gambar lo suka belum ngambil ya. Belum ngambil, udah nggak apa. Kalau yang gambar lebih enak, ya. Yang gambar lo benar-benar mengikuti urutannya. Yang gambar pertama tulisan apa ya? Tulisan shang nggak salah ya. Antara shang sama xia. Jadi itu lawan katanya. Jadi kamu belajar lebih gampang antara tulisan shang sama xia. Ya, shang atas, xia bawah. Shang nada keempat, xia juga nada keempat. Ya, jadi kamu enak banget antara tulisan shang sama xia di mana? Shang kan atas, jadi kamu menunjuk tangan kamu ke atas, xia menunjuk ke bawah. Jadi shang, xia itu. Untuk belajar untuk pelafalannya. Untuk penulisannya di sini kayak shang masya nggak ada kesulitan apa-apa ya. Bapak merasa ada kesulitan nggak tulisan shang masya? Kayak nggak ada apa-apa. Ya, kenapa nulisnya ini adalah shu-nya dulu? Karena shu adalah paling atas. Ya, shu baru kita nulis heng. Heng juga karena letaknya di sebelah kanan. Baru heng lagi, lo sudah ngomong kalau ada tulisan heng itu letaknya di paling bawah, kita nulisnya terakhir. Ya. Kalau ada tulisan heng, letaknya di paling bawah, kita nulisnya terakhir. Ya. Belum waktunya baca ya, Justin. Kamu mau apa maksudnya, Justin? Mau baca kan? Belum waktunya ya. Sekarang waktunya menerangkan menulis. Nah, lo tulis sudah nama kamu ya. Nanti minggu depan lo pasti panggil kamu ya, Justin. Wah, Justin rajin banget ya. Haopang, ya hebat. Oke, habis tulisan shang, tulisan xia, kita heng dulu, baru shu, baru tian. Ya, kamu perhatikan tiannya di sini. Kamu mau agak nempel boleh, agak jauh nggak masalah. Ya, tapi kita nulis tiannya harus 1/3 dari atas, 2/3 dari bawah. Jangan di tengah-tengah atau di paling bawah. Jadi nulisnya jangan gini, heng, shu, ya, tiannya kamu taruh di bawah begini, jelek, nggak boleh, ya, atau heng, shu, kamu tiannya di atas banget begini, ya, jelek juga. Jadi kalau kita nulis, setelah selesai nulis, lihat contohnya, udah bagus nggak tulisan saya, gitu, udah mirip contoh nggak, gitu. Kadang-kadang contoh juga ada sedikit perbedaan ya sama Lao-Tzu yang nulis pakai tangan, itu juga kamu perhatikan, ya. Kamu ngikutin yang tulisan pakai tangan aja. Oke, shang xia udah bisa.
Nah, tulisan wan loh yang agak berbeda ya. Kita nulisnya hengnya dulu wan. Habis heng kita nggak boleh nulis b-nya dulu. Kemarin loh saya udah ngomongkan adalah kita nulisnya adalah heng jeko dulu. Nah, ini tulisan keduanya heng jeko kan karena ada heng jeko harus kita tulis dulu. Baru tulisan shu b-nya. Tulisan 3 shu b. Sudah selesai kan? Kita baca wan ya, artinya puluhan ribu. Sama seperti tulisan Y, lo terangkan langsung Y aja ya. Y ada nada ketiga, Y kita bacanya ya, jangan salah ya. Ini pakai I konsonan ya, perhatikan. Shang tadi ini yang tidak dibalik, Xia adalah si lebay. Ya, udah tahu ya. Tapi lo tetap masih mengingatkan untuk P-nya. Y juga kita nulisnya adalah Heng Zeko dulu. Nah, Heng Zeko kan udah langsung ngomong harus tulis dulu. Ini juga ketemu tulisan Y ada Heng Zeko dulu. Baru kita tulis di sini Shu. Shu-nya ini menembus. Ya, ini juga Shu Wan Ko-nya juga menembus. Baru Shu Wan Ko. Selesai kita baca Y juga. Oke. Lanjutannya tulisan Jiu. Ini sama kan seperti tulisan Jiu 9 kan, nada dan hingnya. Cara menulisnya kita pie dulu. Habis pie baru ini namanya heng pie baru nah. Ya, selesai kita baca jiu. Sekarang kita udah menjumpai dua bacaan yang pinyin sama sengtiaunya sama. Nah, tulisan jiu ini. Jadi lain kali kalau kamu mau nulis, males nulis pinyin gitu kan. Kamu mau nulis angka jiu, cara membacanya di sini boleh ya, ini boleh juga. Ini juga adalah satu cara untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kamu nggak pakai nulis pinginnya ini karena kamu udah tahu tulisan jiu ini pinginnya ini. Kamu udah hafal banget, bacanya udah bagus. Ya, baru kamu gunakan tulisan jiu ini. Tidak perlu nulis pinginnya, tapi kamu nulis hanzi yang lain. Tulisan bahasa Mandarin yang lain. Di sini caranya. Itu boleh. Ya. Kalau nanti lo ketemu lagi, lo ceritakan lagi mengenai cara penulisan ini. Sementara kamu pakai pinyin dulu. Nah, kalau masih belum hafal banget. Nanti lain kali boleh cara gini nih. Kalau udah tulisan jiu ini kamu hafal banget. Oke? Lanjutnya tilio, ada tulisan chen ya, perhatikan tulisan chen di sini adalah kita nulisnya adalah ping pie dulu, ini pie loh ya, jangan heng. Kalau kamu nulisnya heng nanti bisa salah karena ada tulisan yang atasnya heng. Maka diikutin. Ini adalah pie atau ping pie. Pie yang kita datarkan kan itu. Baru ininya heng, baru shu.